wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Yamin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan membahas 4 perbedaan mendasar antara pasar uang dan pasar modal. Untuk tahu perbedaan pasar uang dan pasar modal, sebelumnya kita harus terlebih dahulu memahami tentang definisi apa sih yang dimaksud dengan pasar uang dan pasar modal itu. Nah, yang pertama, pasar uang. Pasar uang adalah pasar abstrak yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana jangka pendek dari calon penanam dan pencari modal. Nah, sedangkan pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang. Bisa diartikan sebagai pusat keuangan, bank, dan firma yang meminjamkan uang secara besar-besaran. Nah, dan yang definisi terakhir yaitu pasar atau bursa modal yang memperjualbelikan surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, dari definisi tersebut kita sudah mengetahui atau melihat beberapa perbedaan paling mendasar dari keduanya, yaitu terletak pada jangka waktu dan produk yang diperjualbelikannya. Nah, sekarang mari kita lihat masing-masing perbedaan tersebut dan juga perbedaan pasar uang dan pasar modal lainnya. Perbedaan yang mendasar yang pertama yaitu berdasarkan jangka waktu. Nah, seperti yang sudah disebutkan, pasar uang biasanya dimanfaatkan untuk keperluan dana jangka pendek, baik itu oleh investor maupun oleh para pencari modal, lembaga keuangan, perusahaan keuangan, serta peserta lainnya. Dana jangka pendek ini berarti kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal biasanya dimanfaatkan oleh para investor dan pencari modal untuk memutar dana dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya dana ini dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, ekspansi jangka panjang, penambahan modal kerja, dan seterusnya. Bentuk imbal yang akan diberikan pada investor berupa dividen atau capital gain. Kedua, perbedaan berdasarkan produk yang diperjualbelikan atau instrumennya. Nah, pasar uang memperdagangkan SBI. SBI adalah sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk utang dengan jangka waktu yang pendek, yaitu 1 sampai dengan 3 bulan dengan sistem bunga. Nah, tingkat suku bunganya ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan sistem lelang. Rata-rata tingkat suku bunga SBI adalah jumlah tingkat suku bunga periode harian selama 1 bulan yang dibagi dengan jumlah periode selama 1 bulan. Instrumen produk dari pasar uang lainnya yaitu surat berharga pasar uang. Nah, apa sih surat berharga pasar uang itu? Nah, surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha atau swasta maupun pemerintah dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Sedangkan pasar modal memperdagangkan yang pertama yaitu saham. Nah, bisa dibilang sebagai surat tanda seseorang atau suatu badan atau lembaga ikut memiliki suatu perusahaan. Saham ini adalah instrumen yang paling sering diperjualbelikan oleh investor di pasar modal. Kenapa? Karena paling cuan atau bersifat lancar. Perbedaan yang ketiga yaitu berdasarkan otoritas. Nah, selain jangka waktu dan instrumen atau produk yang diperjualbelikan, perbedaan pasar uang dan pasar modal itu juga terletak pada otoritas pengaturnya. Nah, otoritas tertinggi pasar uang terletak di BI, yaitu Bank Indonesia, yang berwenang mengatur, mengizinkan, mengembangkan, hingga mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di pasar uang. Sedangkan otoritas tertinggi di pasar modal terletak pada OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia, di mana mereka bertanggung jawab langsung atas semua regulasi dan aktivitas transaksi yang terjadi dalam pasar modal. Perbedaan yang keempat yaitu risiko. Nah, setiap investasi yang berkaitan dengan keuangan selalu diiringi dengan risiko. Ini sudah dalil ya bahwa setiap investasi akan mengandung risiko.
Nah, risiko ini juga menjadi salah satu perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Yang bisa ditimbulkan dari investasi di pasar uang diantaranya adalah fluktuasi nilai surat berharga, nah, yang bisa mengakibatkan gagal bayar, inflasi, capital loss, hingga perubahan nilai mata uang. Lagi pula seperti reksadana misalnya, kita nggak butuh dana yang terlalu gede, bisa kok mulai dari 100.000, keamanannya lebih terjamin karena dikelola oleh manajemen investasi yang biasanya terdiri atas orang-orang profesional dan pengalaman. Sementara itu, di pasar modal, risiko yang bisa terjadi adalah harga saham yang anjlok sewaktu-waktu, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kinerja perusahaan pemilik saham, likuiditas, kondisi ekonomi dan politik negara, hingga sentimen pribadi investor. Amat sangat lebih fluktuatif ketimbang pasar uang. Nah, itu dia 4 perbedaan pasar uang dan pasar modal yang paling penting.